Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo anak-anak, saatnya belajar mengerjakan latihan soal ujian sekolah dengan mata pelajaran PPKN yang materinya dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Tetap semangat ya walaupun belajarnya dari rumah. Untuk video kali ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai 10. Kerjakan dengan happy dan tetap semangat. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini ada dua orang anak yang sedang berebut sapu lidi. Pertanyaannya, jika negara Indonesia diibaratkan sapu lidi dan kedua anak pada gambar dianggap sebagai ancaman, keterangan yang tepat terkait pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI yaitu A. Memperlancar pembangunan, B. Mempertahankan NKRI dari ancaman, C. Menciptakan keamanan dalam negeri, D. Mempercepat tercapainya tujuan nasional. Perlu kalian ketahui, sesuai gambar pada soal, negara Indonesia diibaratkan sebagai kumpulan lidi atau sapu lidi. Kedua anak yang hendak mematahkan lidi tersebut diibaratkan sebagai sebuah ancaman. Kedua anak tersebut berupaya keras mematahkan sapu lidi, akan tetapi usahanya sia-sia karena persatuan yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan keutuhan wilayah NKRI, ancaman dapat ditangkal dan dihadapi. Maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu mempertahankan NKRI dari ancaman. Nomor 2. Regumu mewakili sekolah mengikuti kegiatan pramuka tingkat nasional. Dalam kegiatan tersebut, kamu bertemu dengan regu pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Regumu membutuhkan bantuan untuk mendirikan tenda, akan tetapi kamu dan temanmu tidak paham dengan bahasa daerah yang digunakan regu sebelahmu. Mereka pun tidak memahami bahasa daerahmu. Tindakan yang kamu lakukan yaitu A. Memilih diam dan pura-pura tidak tahu, B. Menggunakan bahasa Indonesia, C. Tetap menggunakan bahasa daerah, D. Melaporkan kepada panitia penyelenggara. Perlu kalian ketahui, masalah dalam ilustrasi soal terjadi karena perbedaan bahasa daerah. Untuk mengatasinya harus digunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh dua belah pihak. Tindakan yang tepat dilakukan adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia dapat menyatukan perbedaan bahasa daerah sehingga komunikasi berjalan lancar. Komunikasi yang berjalan lancar akan memperkecil potensi konflik atau permasalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 3. Dian selalu bertanya kepada guru ketika menemukan informasi baru tentang Indonesia. Dian takut jika informasi tersebut palsu. Sikap Dian mencerminkan upaya menjaga keutuhan NKRI yaitu A. Rela berkorban untuk kepentingan negara, B. Kesadaran menjaga keutuhan wilayah negara, C. Mengembangkan rasa bangga bernegara Indonesia, D. Mewaspadai hasutan yang menimbulkan perpecahan. Perlu kalian ketahui, pilihan A, B, C, D itu merupakan sikap menjaga keutuhan NKRI. Akan tetapi pilihan yang sesuai dengan sikap Dian adalah pilihan D. Dian selalu bertanya pada guru terkait informasi yang didapat. Itu berarti Dian bersikap waspada. Jika setelah ditanyakan informasi yang didapat salah, Dian tidak akan mengikuti informasi tersebut. Dengan demikian Dian akan terhindar dari hasutan yang dapat menimbulkan perpecahan. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu mewaspadai hasutan yang menimbulkan perpecahan. Nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Dudung dan Maman bertengkar, mereka tidak mau lagi duduk bersama. Pertengkaran timbul gara-gara Dudung mengejek pakaian adat daerah Maman. Tidak mau kalah, Maman membalas mengejek makanan khas daerah Dudung. Pertengkaran pun terjadi. Dudung dan Maman tidak akan bertengkar jika A. Guru membela salah satu dari mereka, B. Teman sekelas memberi dukungan keduanya, C.
C. Menyadari bahwa daerah mereka bagian dari NKRI. D. Mereka mengutamakan semangat kesukuan dan kedaerahan. Perlu kalian ketahui, pertengkaran Dudung dan Maman terjadi karena sikap saling mencela. Mencela itu termasuk perilaku merendahkan, baik berkaitan dengan daerah, suku, adat istiadat maupun sosial budaya. Dalam kasus Dudung dan Maman, yang direndahkan adalah pakaian adat dan makanan khas. Oleh karena saling mencela, perpecahan terjadi. Pertengkaran Dudung dan Maman tidak akan terjadi jika mereka menyadari bahwa daerah mereka merupakan satu dalam bingkai NKRI. Pakaian dan makanan khas mereka merupakan keragaman yang dimiliki Indonesia. Mereka sama-sama orang Indonesia, jadi tidak ada gunanya saling mencela hingga menimbulkan perpecahan. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu menyadari bahwa daerah mereka bagian dari NKRI. Nomor 5. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah A. Kesabaran pemuda diperlukan dalam mempersiapkan kemerdekaan. B. Gotong royong perlu diterapkan dalam usaha mengamankan Soekarno-Hatta. C. Sikap radikal diperlukan untuk mencapai kemerdekaan. D. Musyawarah diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Perlu kalian ketahui, dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh golongan muda. Dalam peristiwa tersebut, Soekarno dan Hatta diminta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketegangan antara golongan muda dan Soekarno-Hatta mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan terjadi pada saat itu. Melalui musyawarah yang baik antara Soekarno-Hatta dan golongan muda, tercapailah kesepakatan mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu musyawarah diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Nomor 6. Nilai persatuan pada masa proklamasi tercermin dalam pelaksanaan sidang pertama PPKI. Peristiwa yang menunjukkan nilai persatuan tersebut adalah A. Penetapan UUD 1945 sebagai dasar negara. B. Perubahan bunyi sila pertama Pancasila. C. Pemilihan menteri dan gubernur. D. Pembentukan BKR. Perlu kalian ketahui, salah satu peristiwa penting pada sidang pertama PPKI adalah perubahan sila pertama Pancasila. Pada saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Teuku Muhammad Hasan, kemudian berunding dengan tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Dalam perundingan tersebut, para tokoh Islam dimintai kesediaannya menghapus 7 kata yang mengikuti kata ketuhanan pada sila pertama Pancasila, yakni keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui perundingan, akhirnya bunyi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari peristiwa tersebut tercermin upaya para tokoh bangsa untuk menjaga kesatuan nasional Republik Indonesia yang baru berdiri. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu perubahan bunyi sila pertama Pancasila. Nomor 7. Dasar Negara Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Dalam pelaksanaan sidang, sikap anggota BPUPKI dan PPKI mencerminkan nilai juang, yaitu A. Rasa memiliki. B. Kepedulian sosial. C. Kesetiakawanan sosial. D. Semangat kebersamaan. Perlu kalian ketahui, semangat kebersamaan diperlukan dalam menyelesaikan masalah bersama. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan sidang baik BPUPKI maupun PPKI. Selain itu, dalam proses perumusan Pancasila tercermin semangat persatuan dan kesatuan. Hal itu terwujud dari adanya kesepakatan untuk mengubah bunyi sila pertama Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu semangat kebersamaan. Nomor 8. Perhatikan gambar alat musik tradisional berikut. Ayo diamati, ini gambar alat musik tradisional apa namanya? Pertanyaannya, pemerintah mendaftarkan kesenian pada gambar ke UNESCO agar diakui sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nilai persatuan yang terkandung pada ilustrasi tersebut ialah A. Membiasakan bertoleransi terhadap sesama.
B. Mengajarkan semangat pantang menyerah. C. Melindungi kesenian masyarakat lokal. D. Mengajarkan patriotisme. Perlu kalian ketahui, nilai persatuan yang terkandung dalam ilustrasi pada soal ialah melindungi kesenian masyarakat lokal. Dengan mendaftarkan kepada UNESCO, pemerintah menginginkan agar dunia mengetahui bahwa kesenian tersebut milik bangsa Indonesia. Dengan demikian, klaim negara lain terhadap kesenian angklung dapat dihindari. Pilihan A dan B tidak tepat karena ilustrasi soal tidak berkaitan dengan toleransi. Pilihan D tidak tepat karena patriotisme lebih pada rela berkorban mempertahankan negara Indonesia. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu melindungi kesenian masyarakat lokal. Nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut merupakan contoh perbuatan dari beberapa anak. 1. Nuri memberikan hadiah kepada adik karena juara kelas. 2. Wawan melaksanakan piket sesuai jadwal. 3. Reni berkeluh kesah saat membantu ibu mencuci baju. 4. Budi tidak mau mengalah dengan adik saat bermain. 5. Safa memaafkan dan melupakan kesalahan teman. 6. Kiki membantu teman melakukan kejahilan. Pertanyaannya, perbuatan yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh A. Nuri, Wawan, dan Reni. B. Budi, Safa, dan Kiki. C. Nuri, Wawan, dan Safa. D. Budi, Safa, dan Wawan. Perlu kalian ketahui, perbuatan yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh Nuri, Wawan, dan Safa. Memberikan hadiah dapat mempererat hubungan antar saudara. Melaksanakan piket menunjukkan sikap gotong royong. Adapun mudah memaafkan menunjukkan sikap cinta damai. Mempererat hubungan, gotong royong, dan cinta damai memuat nilai persatuan dan kesatuan. Sementara itu, perilaku Reni, Budi, dan Kiki dapat memicu pertengkaran dan konflik sehingga merusak hubungan antar sesama. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu Nuri, Wawan, dan Safa. Nomor 10. Ketika mendengar kabar tentang tetangganya, Ayu memiliki 5 alternatif sikap untuk menanggapi kabar tersebut. 1. Tidak ikut-ikutan menyebarkan kabar tersebut. 2. Menasehati teman agar tidak menyebarkan kabar tersebut. 3. Ikut membicarakan kabar tersebut dengan teman yang lain. 4. Memastikan kebenaran dengan bertanya langsung. 5. Mempercayai sepenuhnya kabar tersebut. Pertanyaannya, sikap yang sebaiknya Ayu tunjukkan demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Perlu kalian ketahui, kabar burung adalah kabar yang belum jelas kebenarannya. Kabar burung sering disebut gosip. Sikap yang sebaiknya Ayu lakukan ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Jadi ketika mendengar gosip sebaiknya kita tidak ikut menyebarkan gosip tersebut. Bisa jadi kabar tersebut tidak benar. Selain itu, memastikan dengan bertanya langsung dan memberikan nasihat kepada teman agar tidak menyebarkan gosip merupakan tindakan yang tepat mencegah gosip tersebar luas. Maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu nomor 1, 2, dan 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.